Halo, bertemu lagi dengan saya Gia. Kita akan kembali membahas tentang contoh lain pembuktian algoritma iteratif pada video ini. Contoh lainnya di sini ada fungsi kali yang mengklaim akan menghasilkan nilai, sorry ini maksudnya Y dikalikan Z. Untuk membuktikannya sama dengan tadi, di sini kita klaim apa yang ingin kita buktikan, yaitu kali YZ akan return nilai Y dikalikan Z. Kemudian di sini kita cek fakta yang ada, sama seperti tadi, kita punya X0 itu adalah 0, kemudian kita punya XI itu adalah X sebelumnya ditambahkan dengan Z. Kita lihat di sini Z tidak pernah berubah, jadi kita anggap dia sebagai konstan. Kemudian I itu adalah Y sebelumnya dikurang 1. Nah, tapi kita belum punya base case nih untuk nilai Y. Untuk X kita udah punya X0, untuk Y kita belum punya Y0. Apa itu Y0? Kalau kita lihat, di sini walaupun secara eksplisit tidak ada nilai Y, tapi kita sudah tahu, di argumen kita sudah punya nilai Y. Berarti Y0 itu adalah Y yang kita dapatkan dari argumen. Oke, kita jadi punya fakta ini. Dari fakta ini kita cek lagi nilai untuk berbagai iterasi, nilai X dan juga nilai Y-nya. Untuk iterasi ke 0 dari fakta yang kita punya, saya dapat 0 dan Y untuk nilai X dan Y-nya. Kemudian pada iterasi pertama, di sini kalau kita punya X1, dia akan sama dengan X0 ditambah dengan Z. Di mana X0 adalah 0, ditambahkan dengan Z, saya akan punya Z itu sendiri. Kemudian Y1 itu dari sini adalah Y sebelumnya dikurang 1. Atau dengan kata lain, Y dikurang 1. Kemudian nomor 2, kalau I-nya 2, berarti saya punya X2. Itu adalah X1 ditambah Z. Di mana X1 adalah Z, saya tambahkan dengan Z, saya akan mempunyai 2Z. Sehingga saya punya 2Z di sini. Dan untuk Y2, saya akan mempunyai Y1 dikurang 1, di mana Y1 adalah Y dikurang 1, sehingga saya punya Y dikurang 2. Dan seterusnya akan saya cek polanya, kemungkinan di sini kan X0 adalah 0, kemudian 1 dikali Z, 2 dikali Z, sehingga di sini kemungkinan akan menjadi K dikalikan Z. Kemudian yang untuk Y-nya, di sini sebenarnya bisa kita tulis sebagai Y dikurang 0, Y dikurang 1, Y dikurang 2, sehingga di sini kemungkinan akan kita punya Y dikurang K. Dari sini kita bisa simpulkan loop invarian yang kita punya adalah untuk K lebih besar atau sama dengan 0, saya klaim XK itu adalah KZ dan YK itu adalah Y dikurang K. Kita buktikan dulu loop invariannya dengan menggunakan induksi matematika. Pertama, base case. Di base case, kalau saya punya K-nya sama dengan 0, X0 berdasarkan fakta yang saya punya adalah 0, dan 0 itu jelas merupakan perkalian 0 dengan apapun itu termasuk Z. Dan ini sesuai dengan apa yang ingin saya buktikan. Kemudian Y0 berdasarkan fakta yang saya punya dia adalah Y, dan jelas bisa saya tulis sebagai pengurangan Y dengan 0, sesuai dengan apa yang ingin saya buktikan. Selanjutnya hipotesis induksi, saya misalkan benar untuk suatu atau untuk sembarang J lebih besar atau sama dengan 0, benar bahwa XJ itu adalah J dikalikan Z, dan YJ itu benar adalah Y dikurang J. Di sini kita ingin membuktikan bahwa XJ plus 1 benar adalah J plus 1 dikalikan Z, dan YJ plus 1 benar adalah Y dikurang J plus 1. Pembuktiannya kita bisa berangkat dari fakta. Dari fakta, XI adalah XI sebelumnya ditambah J, berarti di sini kita punya XJ ditambah Z, di mana XJ adalah J kali Z berdasarkan hipotesis induksi, dan kita tambahkan lagi dengan dengan Z,
dari sini. Dan ini jelas bisa kita tulis sebagai J plus 1 dikalikan Z. Dan untuk Y J plus 1, lagi-lagi berangkat dari fakta, kita punya Y sebelumnya dikurang 1. Berarti Y J dikurang 1, di mana Y J itu adalah Y dikurang J. Saya kurangi 1, jelas dia bisa ditulis seperti ini. Sehingga loop invarian sudah terbukti benar. Artinya kita bisa menggunakannya untuk membuktikan kebenaran algoritmanya. Nah, di sini kita cek dulu untuk kasus di mana kita tidak akan masuk ke sini. Di sini dia akan masuk ke loop kalau y-nya tidak sama dengan 0. Berarti kalau y-nya sama dengan 0, kita tidak akan masuk ke loop. Untuk y sama dengan 0, fungsi yang kita punya itu akan mereturn nilai x tanpa masuk ke loop, sehingga x yang akan di return adalah 0. Dan 0 jelas merupakan perkalian 0 dengan apapun itu. Sehingga kita bisa lihat benar kalau kali Z itu menghasilkan Y dikalikan Z. Kemudian kalau Y-nya lebih besar dari 0, berarti saya bisa bilang kalau kita akan masuk ke loop, dan loop pasti berhenti. Kali ini karena nilai Y decreasing, terus berkurang, sehingga suatu saat akan sama dengan 0. Karena pasti berhenti, berarti akan ada iterasi terakhir. Sebutlah T. Kemudian kita lihat nilai Y pada iterasi terakhir berdasarkan algoritma yang kita punya. Y akan dikurangi 1 hingga akhirnya dia sama dengan 0. Berarti yang paling terakhir di sini kita akan punya Y sama dengan 0. Dan berdasarkan loop invarian, YK adalah Y dikurang K, sehingga YT adalah Y dikurang T. Dan dari sini berarti kita bisa bilang Y minus T itu 0, yang artinya T itu sama dengan Y. Artinya, apa yang kita return, yaitu X, pada iterasi paling terakhir adalah Y, X pada iterasi ke Y. Di mana berdasarkan loop invarian, dia adalah Y dikalikan Z. Dan ini memang apa yang ingin kita buktikan kebenarannya. Baik, sekian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.